Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Aris Nasution kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Dalam persidangan yang cukup menyita perhatian publik tersebut, Rasman hadir secara langsung untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoinya di hadapan majelis hakim. Dalam pleidoinya, Rasman menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya tidak merasa bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa semua pernyataan yang ia sampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab profesionalnya sebagai kuasa hukum dalam membela hak-hak kliennya. Ia menyebut bahwa tindakan-tindakannya tidak keluar dari koridor hukum dan merupakan bentuk perlindungan terhadap klien yang merasa dirugikan. Lebih lanjut, Rasman juga menyinggung pernyataan kontroversial dari pihak pelapor, Hotman Paris Hutapea, yang sempat mengaku memiliki hubungan suka sama suka dengan mantan kliennya, Iklima Kim. Jika suatu perkara pidana terdapat keraguan-raguan atas pembuktian atau buktinya, maka hal yang paling menguntungkan terdakwa itu yang harus diputuskan oleh hakim. Ya kan begitu? Nah, jadi kita berkaca pada pertama tuntutan jaksa pada 2 minggu yang lalu. Jaksa kan menyatakan bahwa posisinya ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pak Rasman, yaitu ada salah satu dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengar, semuanya sudah diulas terkait dengan dokumen-dokumen elektronik yang dituduhkan gitu. Ada 8 postingan, yaitu postingan tanggal 27, tanggal 30, tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 7. 8 postingan ini tidak satupun yang mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik. Kenapa kita katakan tidak satupun yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik? Karena dokumen ini haruslah dokumen yang menuduh. Poinnya kan begitu. Tidak ada satu kata pun Pak Rasman menyampaikan tuduhan kepada Hotman Paris. Semua kata-kata diawali dengan kata dugaan. Jangan-jangan, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Lalu seperti apa respon Hotman Paris atas pledoi yang dibacakan oleh Rasman di persidangan kemarin? Kasus si Rasman itu sebenarnya jawabannya cukup 1 halaman, 1 lembar doang, yaitu terlepas dari benar tidaknya terhadap aspek hukum, tapi kan dia tidak boleh langsung menuduhnya di Instagram sampai hampir 10 kali tanpa menempuh upaya hukum atau lapor polisi. Kesalahan Rasman itu adalah karena memang mungkin dia baru datang dari kampung, ya pengalaman juga minim, dia langsung memposting di Instagram hampir 10 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis terhadap Hotman, antara lain mengatakan bahwa saya dengan semua asli, kemudian saya penjahat, saya kelainan. Itu dia umumkan di Instagram dia tanpa terlebih dahulu mengajukan prosedur hukum, upaya hukum, apakah itu laporan polisi atau gugatan perdata. Dia telah membuat vonis duluan dengan cara menuduh. Berapa tahun pun dia divonis, sudah hancur karir dia. Pertama, dia tidak bisa lagi sidang karena surat basnya berita acara sumpah sudah dibekukan oleh pengadilan tinggi atas persetujuan Mahkamah Agung. Jadi dia nggak bisa sidang. Klien mana yang mau sama dia? Kedua, dia terdakwa, ya. Dan sebentar lagi ada kasus kedua, yaitu di Mabes, yaitu laporan Ketua Pengadilan Jakarta Utara karena dia bilang kepada hakim di ruang pengadilan, koruptor. Itu sudah naik sidik. Saya yakin dalam waktu dekat dia akan jadi tersangka di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi sudah hancur karir dia. Yakin saya dalam waktu dekat akan tersangka, terutama si Rasman.
Jadi bayangkan coba, klien mana lagi yang mau sama dia? Pertanyaannya bagaimana dia bisa membiayai bininya gitu. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution kembali menegaskan bahwa dirinya tidak merasa bersalah dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya. Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa seluruh pernyataan yang pernah ia lontarkan merupakan bagian dari tugas profesionalnya sebagai seorang advokat dalam membela hak dan kepentingan hukum kliennya. Rasman menilai bahwa tindakannya berada dalam koridor hukum dan etika profesi, serta dilandasi oleh fakta-fakta yang ia peroleh selama mendampingi klien. Ia merasa justru sedang menjalankan fungsi pembelaan, bukan melakukan serangan personal apalagi pencemaran nama baik. Tak berhenti di situ, Rasman juga melayangkan kritik tajam kepada pihak pelapor, Hotman Paris Hutapea. Ia menuding bahwa Hotman tengah melakukan upaya sistematis untuk menggiring opini publik demi merusak reputasinya. Jadi saya minta Hotman, kami sudah bisa baca kau coba menggeser isu perbuatanmu yang merendahkan perempuan itu dengan mengangkat seolah-olah Rasman. Oh Rasman, nanti istrinya saya kasih uang, nggak perlu uang kau, uang saya ada dikasih Allah. Pertama saya sampaikan bahwa saya ingin tegas sebutkan bahwa isu yang dibangun Hotman selama ini adalah perseteruan Rasman versus Hotman. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Yang benar ada seorang perempuan yang mengaku diduga oleh Hotman datang ke Rasman. Kita fasilitasi bersama keluarga. Oke? Lalu kemudian kita preskon atas permintaan dia. Ada buktinya semua. Nah, lalu kemudian ada sesuatu di belakang layar. Tiba-tiba si perempuan itu cabut kuasa. Setelah cabut kuasa, dia cuak-cuak menyerang saya. Padahal ketika tanda tangan kuasa 25 April 2022 sampai 11 Juni tidak ada konflik. Nah, jadi ini adalah isu yang dibangun membranding bahwa Hotman dapat dibuktikan di persidangan ya Pak Riyad ya, sebagaimana yang saya sampaikan di pledoi tadi, bahwa sudah mengakui, Hotman sudah mengakui bahwa dia check-in bersama dengan istri Makin. Ini Hotman di BAP-nya, dan ketika kami tanya, dia mengatakan itu saya lupa, tapi kalaupun itu ada suka. Oke. Ini keterangan Hotman kan, bukan keterangan kita. Kemudian ketika Iklim Hakim diperiksa, Iklim Hakim mengatakan bahwa tidak pernah ada namanya hubungan suka sama suka. Jelas ya? Dan Iklim Hakim ketika saya tanya itu, karena saya mendampingi dia ke kementerian, langsung menangis. Dan dia katanya trauma. Dan dia sudah ceritakan ke Kementerian PPA. Nah, ibu dari Kementerian PPA, Ibu Ica Margaret Robin, eselon 2 sekarang, di kementerian dulu asisten deputi, sudah menjelaskan di persidangan bahwa benar ada di dalam mobil, di apartemen Moy, 2 kali di dalam mobil, 1 kali di lapangan di klub. Nah, dan ini Iklim Hakim yang mengakui. Nah, pertanyaannya adalah, kalau 2 orang ini sudah jelas melakukan perbuatan dan itu adalah fakta sesuai dengan SKB 3 Menteri, tidak ada perbuatan pidana di situ. Inilah si Hotman yang katanya manusia paling bersih, padahal perilakunya itu. Nah, jadi ini poinnya. Poin yang terakhir, saudara-saudara, kalau sudah keterangan seperti tadi, sudah kita jabarkan semua fakta hukum, yuridis, dan lain sebagainya, maka tidak ada ruang sebenarnya untuk saya dihukum. Justru yang harus dihukum si perempuan ini, kelima, dan Hotman bisa diproses. Meski Rasman Arif Nasution tetap bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, pihak pelapor, Hotman Paris Hutapea, justru menunjukkan keyakinan yang semakin menguat bahwa Rasman pada akhirnya akan dijatuhi hukuman penjara. Hotman menilai bahwa segala bentuk pembelaan yang disampaikan Rasman, termasuk klaim bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum,
tidak serta-merta menghapus unsur dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan. Ia menyebut bahwa ada batas tegas antara pembelaan hukum yang sah dengan pernyataan yang menyerang nama baik seseorang di ruang publik. Yakin saya dalam waktu dekat akan tersangka, terutama si Rasman. Jadi bayangkan coba, klien mana lagi yang mau sama dia? Pertanyaannya bagaimana dia bisa membiayai bininya gitu ya. Pengacara tidak boleh begitu saja menuduh, walaupun ada kliennya, tidak boleh mencemarkan nama baik orang. Langsung berkali-kali di Instagram menuduh sangat sadis, padahal tidak ada upaya hukum, tidak pernah gugat. KPK aja kalau OTT selalu menyebutkan nama inisial. Ini sudah langsung Hotman penjahat. Hotman itu kelainan. Hotman begini-begini. Itu kesalahan dia dan itu tidak akan bisa ditolong oleh siapapun karena dia mengakui semua Instagram tersebut. Hanya itu, dia mengakui semua Instagram tersebut. Jadi apa? Lu nggak bisa menuduh orang, memvonis orang, mencaci maki orang di Instagram, padahal tidak ada upaya hukum terlebih dahulu, baik laporan polisi atau apapun. Itu kesalahannya. Jadi pledoinya itu yang ratusan halaman, itu nilainya 0 besar. Sekalipun benar itu ada atau tidak, tapi karena belum ada prosedur hukum, maka dia tidak boleh membuat mengumumkan di Instagram. Itulah esens dari undang-undang elektronik, pencemaran nama baik elektronik. Kau tidak boleh mencemarkan nama baik orang, menuduh, membuat vonis seolah-olah kamu adalah hakim sendiri, membuat tuduhan-tuduhan padahal tidak ada upaya hukum apapun. Jadi Rasman, siap-siap kamu masuk penjara. Ya, nanti sesudah keluar penjara, saya sarankan kamu pulang kampung, mengembala bebek di kampung, ya. Kayak itu aja. Kalau di Jakarta sudah terlalu berat sainganmu seperti Kakang Hotman ini.